مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man nasara wa wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Langsung saja kali Kiai ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah wa ba'du, para sobat, kemudian Ustaz Khairullah dan Bapak Ibu yang berbahagia. Dua konten kita yang lalu itu membahas Ustadz tentang keturunan Rasulullah, dibahas tentang nasab Rasulullah, kemudian bagaimana kemuliaan nasab Rasulullah. Dari mulai waba'du kemudian nasabun. Iya. Nah lalu kemudian setelah itu ada bacaan walama aroda. Jadi ketika membahas tentang nasab Rasulullah, keturunan Rasulullah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang mulia, sampailah kemudian kepada bapak dan ibunya. Maka dijelaskan berikutnya para sobat, walamma aradallahu ta'ala ibroza haqiqatihil muhammadiyah. Nah sekarang tibalah saatnya ketika Allah ingin menjelmakan hakikat Nabi Muhammad, wa izharohu jisman wa ruhan bisuratihi wa makna. Nah saatnya lah sekarang mewujudkan Rasulullah secara jasmani dan rohaninya dalam bentuk rupanya dan sifatnya di alam dunia ini. Caranya bagaimana? Naqalahu ila maqarrihi min sodafati aminata zuhriyah. Maka Allah memindahkan tempat nur tersebut kepada Aminata zuhriyah, kepada Aminah, seorang yang suci. Lalu dijelaskan itu wa khossohal qoribu. Udah dikhususkan. Allah sudah mengkhususkan. Mujibu bi antakuna ummal li Mustafa. Aminah itu sebagai ibu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sudah dipilih betul. Begitu juga dengan ayahnya Kiai. Ayah, jadi memang bagaimana hebatnya coba orang dipilihnya nggak tanggung-tanggung sama Allah. Pilihan dari Allah langsung, bukan dari manusia. Nah, ketika itu wanudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihidzati. Diumumkan tuh ke seluruh penjuru langit dan bumi bihamliha li anwarihidzati, bahwa nur ini telah dikandung. Wasoba kullu sabbil hububi nasimi siba. Maka ketika itu angin sepoi-sepoi gitu. Kemudian bergemilir, bertiup lihubu binasi misiba. Maka seluruh makhluk merindukan dan berharap kelahirannya. Semua makhluk merindukan tuh. Jadi ketika begini, ketika nur Rasulullah itu sudah ada dalam rahimnya Aminah, maka diumumkan kepada seluruh alam bahwa sudah dipersiapkan Rasulullah. Dan ketika itu tuh suasana alam itu begitu indah, begitu enak gitu. Sejuk gitu. Karena memang ingin menyambut ini. Maka kita lanjutin nih Ustaz. Wa kusyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah. Dan bumi yang telah bertahun-tahun gersang aja itu ketika itu tuh. Maka pada saat itu mulai tumbuh tanam-tanamannya menjadi bumi yang sangat subur. Wa aina atithimaru wa adna syajaru lil jani jana. Buah-buahan jadi manis gitu. Cabang dahannya terus bertumbuh. Terus melengkung dan merendah tuh. Begini-gini. Kenapa begini? Karena buahnya banyak gitu. Buahannya banyak sehingga tuh pohonan begini. Jadi nah, di dalam
kajian kelahiran Rasulullah, inilah cara Allah untuk buah pohonan itu nunduk gitu. Buahnya dijadiin banyak. Wa anati thimaru adna syajaru lil jani jana. Jadi selain itu juga dengan menunduk itu memudahkan pemetik untuk memetiknya. Secara tidak langsung itu sama aja menghormati kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi, iya. Itu yang kita mungkin tidak pernah berpikir ya, oh ternyata itu ya caranya pohonan atau buahan menghormati Rasulullah, ditundukkan gitu. Iya. Itu yang misalkan ketika binatang bertasbih, gitu kan kita juga nggak tahu. Iya, maka sampai seperti apa? Jangan-jangan ketika malam itu ada jangkrik, krik, 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 nah, itu tasbih. Sedang bertasbih. Ayam berkokok. Ayam berkokok gitu. Kan makanya dalam Al-Qur'an walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi engkau aja yang nggak tahu tasbihnya mereka. Makanya hidup ini kalau sudah terlalu pakai logika terlalu besar dalam beragama, ntar akhirnya dia lari dari agama, dia bikin agama baru, otaknya dia itu jadi agama. Itu bahaya itu. Iya. Akhirnya nanti capek. Ntar ada masa tuh Ustadz, jangan heran ada orang-orang yang dulu waktu masih muda dia berlogika, sekolahnya tinggi dan lain sebagainya, tapi akhir dari menjelang akhir hidupnya dia justru pasrah. Dia pengen dekat dengan Allah, dia pengen, kalau bahasa sekarang mah hijrah. Iya. Hijrah itu sebetulnya itu efek dari kebosanan hidup dengan logika itu. Kok ini logika ini, materinya dia dapat, tapi akhirnya baru kemudian dia nggak dapat apa-apa. Baru kembali kepada Allah. Baru bahasanya hijrah kalau sekarang. Iya. Gitu. Yang emang kalau dalam ilmu mantiknya itu baru kembali ke Al-Quran. Emang kemarin kemana aja gitu. Sebenarnya sih ya kalau bahasa kita mah baru sadar gitu. Cuman bahasanya sekarang dihalusin hijrah. Dan itu juga nggak salah juga sih, artinya al muhajiru man hajar wa man Allahu anhu, kan diperluas akhirnya makna hijrah itu. Ntar seperti itu, termasuk dalam memahami kelahiran Rasulullah ini. Gitu. Lalu berikutnya dijelaskan lagi kharratil asirratu wal asnamu alal wujuhi wal afwa. Gitu. Nah, ketika Rasulullah sudah mulai dikandung oleh Sayyidah Aminah, maka singgasana kerajaan tuh guncang gitu. Wal asnamu, begitu juga berhala. Alal wujuhi wal afwa. Itu terjungkal, berantakan, udah hancur-hancuran itu. Itu kembali lagi karena menghormati kelahiran junjungan kita. Sampai-sampai berhala aja sampai hancur. Hancur. Kita sebenarnya kalau ngebahas ini nih, ngebahas tentang kelahiran Rasulullah seperti ini, sebetulnya wajar loh kalau ada orang melaksanakan peringatan Maulid. Karena kecintaan dan ingin mengenang kembali kepada kehidupan Rasulullah yang begitu hebat. Iya, perjuangannya. Iya. Sama Allah. Lalu kemudian sampai wataba syarat wuhusul masyariki wal magharibi wadawabu hal bahriyah. Binatang-binatang liar tuh di belahan bumi, minal masyariki wal magharibi, dari mulai timur sampai barat, para sobat gitu. Serta binatang laut pun ikut. Wadawabu hal bahriyah. Binatang-binatang yang bahriyah, yang ada di laut. Iya. Itu ikut-ikutan senang. Wadawabu hal bahriyah. Itu semua binatang ikut menyambut ya Kiai. Iya, menyambutnya Rasulullah dengan senang gitu. Saya ambil contoh lagi sesuatu yang kita tidak pernah masuk logika kita. Ketika Rasulullah lewat di kuburan, lalu kemudian Rasulullah mendengar ada orang yang menjerit di dalam kuburan tersebut. Itu disiksa, ternyata dia sedang disiksa kan? Iya. Ternyata dia sedang disiksa. Yang satu karena berhadas tapi tidak pernah bersih, gitu kan? Yang kedua karena dia suka ngadu domba. Namimah. Nah kemudian
Solusinya Rasulullah apa? Solusinya Rasulullah agar dua jenazah ini bisa ringan dari azab itu, bahkan mungkin hilang. Rasulullah akhirnya apa solusinya? Kan diambil batang pohon, kemudian dituncepkan, ya kan? Iya, Ke kuburan itu kisahnya seperti itu. Iya. Kenapa kok seperti itu? Karena ternyata tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas kuburan itu Bertasbih. itu bertasbih. Berkat tasbihnya pohon tadi. Nah, itu yang diringankan azab orang terus yang lagi-lagi sampai di situ kan akhirnya ya logika kita udah selesai. iya. Nggak sampainya yang pertama kok Rasulullah bisa tahu gitu kan. Di Yang dalam kedua lagi diazab iya gitu. lagi diazab gitu kan. Iya. Yang kedua bagaimana kok Rasulullah bukan yang ngedoain malah nancupin Nancepin pohonan. pohon. Iya. Apa hubungannya antara pohonan dengan disiksanya azab itu? Iya. Sampai di situ. Walakin la tafqahuna tasbih. Maka termasuk bicara tentang kelahiran Rasulullah. Wa tabasyaratuhu sul masyariqi wal magharibi wa dawabu hal bahriyah. Binatang liar semua di belahan muka bumi ini gembira, termasuk wadawabu hal bahriyah, termasuk binatang-binatang yang ada di lautan. Bukan itu aja, wahtasatil awalimu minasyururi ka'san humayyah. Seluruh penghuni alam berpesta pora, bergembira bersama. Karena apa? Ka'san humayyah, mendapatkan berita gembira. Atas kelahiran Seluruhnya berpesta gitu. Dan berikutnya wabusyiratil jinnu bi izlali zamanihi wan takahatil kahanatu warahibatir ruhbaniyah. Segenap jin, busyiratil jin, jin diberikan rasa senang gitu. Sedangkan ahli nujum, tukang sihir, dia tertimpa kerusakan. Termasuk juga para sobat, para pendeta Nasrani gentar hatinya. Kenapa? Karena ketakutan juga. Cemas. Warahibatir ruhbaniyah itu cemas gitu. Karena memang kalau versi kita umat Islam itu kehadiran Rasulullah itu memang sudah ada di zaman Nabi Isa alaihissalam. Iya. Itu yang kemudian dalam Al-Quran, ya Bani Israila inni Rasulullahi ilaikum musaddiqal lima baina yadaya minat taurati wa mubasyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu versi kita. Iya. Dan itu kita yakinin bahwa Nabi Isa sudah kasih kabar gembira akan ada nabi setelah aku, Di namanya dalam kitab Taurat. dalam kitab Taurat gitu. Yang dia akan ada setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Dan itu keyakinan kita itu, para sobat. Jadi jangan keyakinan kita juga dicampur adukan gitu. Keyakinan orang lain juga enggak. Ini keyakinan kita. Iya. Terserah kalau keyakinan orang seperti apa, itu kan namanya kita menghormati. Silahkan kalau Anda punya agama dan keyakinan seperti itu, silahkan. Kami keyakinan kami seperti itu. Iya. Saya kira itulah namanya kalau bahasa sekarang itu moderasi beragama. Moderasi beragama itu sebuah pemahaman bahwa kita berbeda. Oke, silahkan. Gitu. Lana a'maluna walakum a'malukum. Gitu kan. Kami punya amal dan kalian silahkan punya amal. Iya. Gitu. Nah, nanti adapun kalian punya ibadah, ya silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Iya, masing-masing. Masing-masing. Sudahlah, kita tidak usah ribut gitu. Itu kan moderasi beragama itu sebetulnya inginnya ada toleransi kan nanti di antara Toleransi beragama. gitu. Ya. Nah, kembali ke lanjutannya itu Ustadz, Iya. walahija bi khobarihi kullu khibrin khobirin wa fi hula husnihi gitu. Orang-orang yang cerdik pandai, para sobat, mereka ngerti nih tentang kehadiran Nabi akhir zaman. Nah, mulai ada. Jadi mereka yang pandai, mereka yang ngerti. Kalau bahasa kita itu siapa yang mereka ini para pengamat ya. Wah, ini nih sudah akan datang gitu. Tanda-tandanya Tanda-tanda. Mereka yang sudah paham kullu khibrin khobirin itu ada di kitab-kitab yang terdahulu itu. Mereka udah paham gitu. Wa fi hula husnihi yang menjelaskan tentang akan hadir Nabi di akhir zaman, mereka udah paham wah akan ada.
setelah jauh ya jarak kurun dari Nabi Isa ya. Ya, kan masa fatrah itu. Iya. Makanya dalam agama kita punya keyakinan kayak bapaknya Nabi, ibunya Nabi itu, beliau tetap masuk surga, Ustaz. Kenapa ibu dan bapaknya Rasulullah masuk surga? Karena keberadaan bapak dan ibunya Rasulullah itu wafat sebelum Nabi menjadi seorang Rasul. Iya. Masa fatrah, itu kan kekosongan wahyu itu. Iya. Jadi mereka masuk surga. Gitu. Itu keyakinan kita. Iya. Kalau di rawi berjanjinya itu digambarkan dulu tentang kehebatan ketika sudah ditaruh Nur Muhammad, Nabi Muhammad. Ketika sudah ditaruh Nur Nabi Muhammad ke rahim ibunya. Tadi tuh bagaimana ternyata pada bergembira, kemudian mereka berpesta pora, penghuni langit dan bumi gitu. Nah, kembali ke Rasulullah ini bagaimana? Sampai akhirnya wa utiyat ummuhu fil manami. Faqila laha innaki qad hamalti li sayyidil alamina wa khairil bariyah. Ketika ibunya Rasulullah sedang tidur, Iya. Nami dia bermimpi, faqila laha, dikatakan kepadanya innaki qad hamalti. Gitu. Sungguhnya dalam mimpinya itu innaki qad hamalti, sang mengandung. Li sayyidil alamin, pemimpin alam, wa khairil bariyah, manusia yang paling bagus. Wasamihi, nama ini iza wada'tihi Muhammadan. Kalau dia ntar lahir Muhammad. Gitu. Li annahu satuhmadu uqbah, karena dia kelak nanti satuhmadu uqbah, akan dipuji sampai nanti hari kiamat. Maka itulah pentingnya kita melaksanakan maulid. Iya. Atau kemudian di masyarakat Indonesia orang banyak bersolawat gitu kan. Itu sama aja memuji Rasulullah. Iya. Muji Rasulullah. Saya kira itu ya. Iya, Kiai. Alhamdulillah penjelasan dari Kiai kita, guru kita, Kiai Haji Dedi Supriyadi Mukhtar MPD sangat bagus sekali para sobat, dan juga sangat jelas dan gamblang tentang junjungan kita Nabi besar Muhammad dari mulai episode pertama bagaimana Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nasab-nasab beliau, dan juga episode kedua bagaimana kemuliaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di episode ketiga ini akan muncul nanti kisah-kisah Nabi besar Muhammad yang lainnya lagi dari guru kita Kiai Haji Dedi Supriyadi Mukhtar. Terima kasih Kiai, para sobat, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal af minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.